Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar bersama di Minggu Advent ini boleh menjadi kekuatan, penolong dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di Minggu Advent yang ketiga ini tertulis di dalam Injil Lukas 3. Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ini adalah minggu penantian. Minggu penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi yang kita nanti saat ini bukan kelahiran Yesus lagi, karena Yesus sudah lahir. Tetapi yang kita nanti sekarang adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke bumi ini. Nah, saudara-saudaraku, mulai dari ayat yang ke-7 tadi, lalu ia berkata. Siapa ia ini? Ia ini adalah Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis yang selalu berseru-seru memberitakan pertobatan kepada banyak orang. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Siapa itu keturunan ular beludak? Ya, semua orang yang mendengarkan itu. Mereka itu adalah keturunan ular beludak. Orang banyak yang datang untuk memberi diri dibaptis. Kenapa dikatakan ular beludak? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa yang digoda oleh iblis dalam wujud ular, maka sejak saat itu manusia itu disebut keturunan ular beludak, keturunan seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Di sini yang mau dikatakan Yohanes Pembaptis adalah bahwa tidak ada yang bisa lari dari murka Allah. Tidak ada yang bisa lari dari murka Allah. Sehingga Yohanes Pembaptis katakan, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka Allah? Karena tidak ada yang bisa lari dari murka Allah. Jadi saudara-saudaraku, karena tidak ada yang bisa lari dari murka Allah, maka hasilkanlah buah-buah pertobatan. Bertobatlah dan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Karena kalau datang murka Allah, tidak ada yang bisa lari dari murka Allah itu. Jadi, karena tidak ada yang bisa lari, maka kita harus bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Ini poin yang pertama yang mau kita renungkan di minggu Advent ketiga ini. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kemudian Yohanes mengatakan, janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham bapa kami. Abraham bapa kami kok. Jadi kalau datang pun murka Allah, kami kan anak-anak Abraham. Tentu kami selamat. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham bapa kami. Karena Abraham itu adalah bapa orang percaya. Maka orang percaya itu adalah anak-anak Abraham. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham bapa kami. Karena Allah dapat menjadikan anak-anak dari batu-batu ini. Allah dapat menjadikan anak-anaknya dari apa saja. Yohanes katakan dari batu-batu ini bisa dijadikannya menjadi anaknya. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Yang kedua, pertobatan itu harus menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan berkat. Kalau kita sudah bertobat dan menghasilkan buah, maka buah yang kita hasilkan itu jangan asal ada. Kita sudah bertobat. Yang selama ini kita tidak pernah ke gereja, hari ini kita ke gereja setelah mendengarkan berita pertobatan. Tetapi asal bergereja, tidak ada kontribusi yang dilakukan. Tidak ada hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang dilakukan. Jadi pertobatan itu harus menghasilkan buah yang baik, menjadi berkat. Jadi tidak hanya
menghasilkan buah memang, tapi buah yang dihasilkan itu tidak menjadi berkat. Sama seperti kalau saudara-saudara menanam sawit, kalau ada dari antara sawit yang ditanam itu buah cengkeh katanya, kalau orang-orang yang punya sawit tahu itu, buah cengkeh. Artinya, dia tidak berbuah yang baik. Maka, pemilik pasti akan menebangnya. Menebang yang tidak berbuah baik itu. Dibuang, dibakar. Sebagian orang menggantinya dengan tanaman sawit yang baru. Sebagian dibiarkan saja tidak ditanam lagi, tapi ditebang. Kapak sudah siap untuk menebang yang tidak berbuah. Kapak sudah siap menebang yang tidak berbuah. Maka jangan bangga, Kak, saudara-saudara, kalau kamu tidak berbuah. Maka jangan bangga kalau kamu tidak berbuah. Karena kapak sudah siap untuk menebang yang tidak berbuah. Itu yang kedua. Pertobatan harus menghasilkan buah yang baik. Yang ketiga, kita mau belajar kerendahan hati. Yohanes Pembaptis dalam perikop ini sudah banyak memberitakan berita pertobatan kepada banyak orang, dan sudah banyak yang bertobat, sudah banyak juga yang memberi diri dibaptis, termasuk juga orang banyak yang ada di perikop ini. Mereka sudah dibaptis, sudah bertobat dan dibaptis. Mereka memberi diri. Sehingga orang-orang yang datang memberi diri dibaptis itu berkata dan berpikir bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias yang mereka nantikan. Mesias yang mereka nantikan selama ini. Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Sehingga dalam perkataan mereka atau dalam hati mereka, mereka berkata, pasti ini adalah Mesias. Hodo mesiasikan, hodo nahupai mahami kan, kira-kira gitu. Orang banyak mengatakan kepada Yohanes Pembaptis karena melihat perkataannya yang sangat berkuasa, karena melihat seruan-seruannya yang berkuasa, seruan untuk bertobat sangat berkuasa, sehingga mengatakan, hodo mesiasikan, engkaukah Mesias itu? Engkau kan Mesias itu? Tetapi di sini saudara-saudaraku, walaupun orang banyak mengatakan bahwa dia itu adalah Mesias, bahkan orang banyak memastikan engkaunya itu Mesias itu, tetapi di sini saudara-saudaraku, Yohanes menunjukkan kerendahan hatinya dengan berkata, itu bukan aku. Yang lebih berkuasa akan datang. Dia mengatakan gitu. Itu bukan aku. Yang lebih berkuasa akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tali kasut ini ya tali sepatu, tali sendal, ya tali alas kaki kita. Itulah tali kasut. Jadi siapa biasanya yang membuka tali kasut? Yang biasanya itu adalah pelayan, biasanya itulah budak, biasanya itulah pembantu yang membuka tali kasut tuannya. Tetapi Yohanes katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Menjadi pembantunya pun aku tidak layak. Menjadi budaknya pun aku tidak layak.
Disinilah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun sudah banyak perbuatannya sangat berkuasa, namun dia tetap merendahkan hatinya. Kemudian saudara-saudaraku, ayat 16, kata Yohanes, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa yang akan datang itu akan membaptis kamu dengan api. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, kalau saya membaptis kamu dengan air, kalian basah kan? Basah. Kalau kalian kubaptis pakai api, kalau engkau kubaptis pakai api, terbakar nggak? Terbakar nggak kalian? Terbakar. Kalau aku membaptis engkau dengan air, engkau basah. Jangankan engkau, saya yang membaptis pun basah tanganku ketika membaptismu. Kalau aku membaptis engkau pakai api, tentu kalian pun yang saya baptis itu akan terbakar. Jangankan kalian, aku pun akan terbakar. Karena pakai api. Jangankan terbakar, tidak hanya terbakar. Molo halak batak mendok, sa olo masurbu. Molo baptis semua pakai air, maraik do kan, kamu? Unakun kamu. Aku pe maraik do. Tangakku pe maraik do. Molo baptis semua pakai api. Matutung do kamu kan? Matutung. Unakun kamu matutung. Aku pe matutung. Ala pakai api. Dakolo matutung, olo do masurbu. Alai Yesus dang matutung membaptis pakai api dan Roh Kudus. Tetapi Yesus yang akan datang itu, yang lebih berkuasa itu, akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Tetapi kamu kan tidak terbakar. Artinya saudara-saudaraku, yang akan datang itu adalah yang lebih luar biasa, yang lebih berkuasa. Kalau Yohanes membaptis pakai air basah, yang dibaptis basah, yang membaptis juga basah. Tetapi yang akan datang itu, yang lebih berkuasa itu, dia membaptis dengan Roh Kudus dan api. Yang dibaptis tidak terbakar, yang membaptis juga tidak terbakar. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Di sini Yohanes mau katakan bahwa yang berkuasa itu, yang akan datang itu, dia lebih hebat. Dia lebih berkuasa. Apa yang aku lakukan ini belum ada apa-apanya ini. Apa yang aku perbuat ini belum ada apa-apanya ini. Kira-kira gitu yang mau dikatakan Yohanes Pembaptis. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun engkau sudah bertobat dan engkau menghasilkan buah yang baik, maka tetaplah rendahkan hatimu. Engkau yang sudah bertobat dan sudah menghasilkan buah yang baik, jangan pula engkau yang menghina yang belum bertobat. Justru engkaulah yang membawa mereka supaya mereka bertobat dan menghasilkan buah yang baik. Mengasihi mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama tadi, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Artinya kalau sudah bertobat, hasilkanlah buah-buahnya. Yang kedua, pertobatan itu harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Artinya buah yang baik itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika engkau sudah menghasilkan buah yang baik, poin ketiga,
Jadilah rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Sebagai penutup saudara-saudaraku, dalam Advent yang ketiga ini, penantian Tuhan Yesus, hendaklah saudara-saudaraku kita ditemukan Yesus sudah berbuah, mendatangkan berkat, dan tetap rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya, hendaklah kita ditemukannya sudah berbuah dan mendatangkan berkat, berbuah yang baik, dan tetap rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Jangan kita terlambat saudara-saudaraku. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Kalau tidak berbuah, dikatakan tadi, maka kapak sudah tersedia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tentu kita semua tidak mau ditebang. Tentu kita semua tidak mau dibuang ke dalam api. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita lakukan ketiga hal ini. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kemudian, sesudah engkau bertobat, hasilkanlah buah yang baik, menjadi berkat, dan tetaplah rendah hati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami di minggu-minggu Advent ini, supaya kami Tuhan bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Tidak hanya menghasilkan buah, tapi buah yang kami hasilkan itu adalah buah yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau juga mengajar kami Tuhan supaya kami, ketika kami sudah menghasilkan buah yang baik, kami tetap rendah hati. Kami tetap rendah hati ketika ada orang lain yang belum bertobat. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi batu sandungan bagi mereka, menghina mereka. Tapi biarlah kami Tuhan, Engkau pakai untuk membawa mereka menjadi bertobat. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Sehingga ketika Engkau nanti datang kedua kalinya, Engkau telah menemukan kami sebagai orang-orang yang sudah menghasilkan buah yang baik. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.